Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I would like to show you one of my hobby in Rensas farming, yaitu breed damber. Terus bagaimana langkah-langkah saya dalam merawat lele saya di media breed damber ini. I would like to show you one by one. Let's check this out. Orang-orang membudidayakan lele itu biasanya di kolam gitu kan, terus atau di terpal dan segala macam. Namun kali ini saya punya hobi baru, di mana saya akan mengajak teman-teman di sini untuk melihat one of my collection for supporting my hobby. Okay, let's check it out. Iya. Okay, first of all, I would like to show you one of my collection of breed damber dari fish catch yang sudah saya budidayakan selama kurang lebih 1 minggu kalau yang ini. Meanwhile, for another side yang sebelah sini itu udah hampir 2 bulan ya, dan it's ready for harvesting. And for the small one, it's only contains about 8 catfish dan siap untuk kita goreng gitu kan ya. Mencoba hobi baru yaitu breed damber merupakan hal yang mengasihkan menurut saya, karena a lot of experience that I've obtained from this hobby. The main purpose why I try breed damber ini karena di masa pandemik ini kebutuhan pangan itu sangat dituntut. Oleh sebab itu saya mencoba untuk membudidayakan catfish di rumah. There are a lot of obstacles and also problem when I try this new hobby. Pertama, karena kurang pahamnya saya tentang masalah pembudidayaan catfish ini, saya mengalami sesuatu yang nggak mengenakan karena hampir 50% dari bibit yang saya tebar were dying. Udah mati semua gitu, 50% gitu. Hanya tinggal sekitar 50 karena saya menebar 100 bibit di awal. Kemudian the main problem yang kedua, saya mendapatkan beragam informasi ya, mulai dari YouTube, kemudian dari Google, juga sharing dengan teman-teman, karena masih mencoba hal yang baru. Banyak yang saya lakukan, mulai dari menaruh daun pepaya, gedebok pisang, kotoran kambing dan yang lainnya. Akibatnya barangkali bibit lele itu stres, kemudian akhirnya tewas satu persatu gitu. Dan ini nggak akan saya ulangi lagi. Kemudian yang ketiga, the main problem that I obtain when I try this new hobby, itu saya nggak memperhatikan masalah kontainernya atau wadahnya atau ember yang saya gunakan untuk breed damber itu sendiri. Karena waktu saya beli, saya tinggal cuci aja, kemudian saya berikan air. Habis itu saya taruh yang namanya bibit, selang 5 jam udah banyak yang sekarat begitu ya. Oleh sebab itu saya ingin menunjukkan satu persatu langkah-langkah bagaimana mensterilkan yang namanya wadah dari budidaya breed damber gitu ya. Okay, I would like to show you
step by step how to sterilize the container for our burik damber. Check it out. Okay. The main equipment for cultivating the catfish itu adalah container atau ember yang kapasitasnya sekitar 70 liter gitu, dan juga air yang relatif kotor. Dimana saya dapatkannya akan saya tunjukkan habis ini, oke? Nah, ini adalah air yang sangat cocok untuk kita mensterilkan container atau ember yang masih berbau plastik begitu. Dan saya hanya butuh 2 timba dari air yang ada di hadapan saya ini. Oke, saya ambil dulu ya. Oke, ini adalah air yang saya ambil tadi di saluran pembuangan atau got. Dan pastikan aja sebelum teman-teman menaruh air tersebut, ember yang akan dijadikan media untuk menampung catfishnya atau lelenya itu harus dicuci bersih terlebih dahulu ya. Ya walaupun kita udah cuci, kadangkala bau dari plastiknya itu masih cukup menyengat. That is why dengan mengambil air di pembuangan air atau di got itu akan meminimalisir dari bau plastiknya. Dan pastikan dibiarkan selama kurang lebih 1 kali 24 jam atau sehari semalam agar bau dari plastik itu hilang gitu, dan nanti akan bisa kita gunakan untuk sebagai wadah media untuk menampung bibit lele kita. Oke ya. Oke, pagi yang cerah guys. Dan hari ini saya akan menunjukkan hasil dari air yang udah saya endapkan untuk mensterilkan burik damber kita. Ini airnya. Ini sudah semalaman, udah saya diamkan kurang lebih 20 jaman. Dan tidak hanya didiamkan aja, habis ini akan saya berikan ramuan khusus untuk lebih menghilangkan bau yang menyengat dari plastik ember yang ada di hadapan saya ini. Ramuan ajaib yang saya sampaikan tadi adalah daun pepaya. Daun pepaya ini berguna untuk menetralkan racun-racun yang tersisa di ember ini. Kemudian yang harus kita lakukan hanya menggosok-gosokkan di sebagian bahkan di seluruh bagian dari ember plastik ini aja. Ini dia ember yang udah saya bilas, bau plastiknya udah hilang, yang tersisa hanya bau daun pepaya. Tentunya ini bisa kita gunakan sebagai media untuk menampung air untuk budidaya ikan lele kita. That's all my video. Thank you for watching, and please subscribe if you like my video, and leave your comment if you have any question about burik damber. Thank you. See you next time. Bye.